Teman-teman, saudara-saudari, dan rekan-rekan yang terkasih, especially for JP2 Youth members, dan siapa saja yang saat ini sedang menyaksikan live kami. Tema kita pada malam hari ini adalah Where is God's grace and mercy in time like this? Tahu dalam bahasa Indonesia, bagaimana Tuhan dalam peristiwa sulit dan duka, dalam kebingungan kita, dalam situasi yang serba tidak menentu ini, kita mau melihat bagaimana peran kita beriman dan bagaimana peran Tuhan dalam peristiwa yang tidak masuk akal atau dalam pengalaman kita yang bingung. Maka saya percaya bahwa malam hari ini kita diberkati, dan saya percaya juga teman-teman semua yang hadir di sini juga saya mau mengajak kalian untuk berdoa dan juga melihat semua ini dalam kacamata iman. Tapi saya pengennya kita semua agak lebih santai tetapi serius juga, karena apa yang saya bagikan ini sesuatu yang sebetulnya sangat serius tetapi ya bisa diterima dengan baik juga. Maka sebelum itu mari saya mengajak kita semua untuk berdoa, dan saya percaya kalian semua juga sudah siap untuk berdoa, dan sesudah itu nanti saya akan membuka dengan satu lagu. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih sebab Engkau telah memberikan kepada kami ruang untuk merenung, ruang untuk berhenti, ruang untuk memikirkan hidup kami, bahkan memikirkan keluarga kami, berada di tengah-tengah orang-orang yang kami sayangi. Semoga permenungan ini menguatkan iman kami dan menambah kedalaman hidup beriman kami memahami situasi yang serba sulit ini. Kami hanya mempercayakan hidup kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya akan menyanyikan lagu Semua Baik, sekedar menghibur kita apa yang sekarang ini sedang terjadi, tidak pernah meninggalkan kita dan melepaskan kita dari lingkaran cinta kasih Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua
dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Teman-teman sekalian, lagu tadi sepertinya lagu yang sangat optimis buat kita. Ya, optimis buat orang-orang yang percaya. Optimis buat orang-orang yang memahami bahwa dalam hidup ini kesempatan untuk mengenal Tuhan, kesempatan untuk berinteraksi dengan Tuhan, kesempatan untuk beriman dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat baik. Jadi kalau kita bisa mengatakan bahwa semua ini baik, maka itu berarti bahwa kita bukan hanya sekedar orang yang mengenal Tuhan atau mengetahui Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, tetapi yang terpenting adalah bahwa kita tahu benar dan memahami benar bahwa kekuasaan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita percayai, untuk kita dalami, bukan hanya dengan akal pikiran kita saja, tetapi terutama juga dalam iman, dalam hidup rohani kita. Nah, teman-teman, saya tadi memberi judul untuk pertemuan ini adalah Tuhan dalam peristiwa sulit dan duka. Kayaknya situasi sekarang ini kan membuat kita tuh kayak orang, ini di mana sih Tuhan gitu? Kok semua seluruh dunia kok dijadikan sulit gitu? Kenapa kok penyakit-penyakit ini tidak segera berakhir? Malah ada belum selesai penyakit COVID-19 ya. Kita juga sudah berhadapan, bahkan mungkin masih sedang berhadapan dengan penyakit demam berdarah, atau mungkin dengan hal-hal lain lagi yang sering kita temui. Saya tidak mau menakut-nakuti dalam hal ini, tapi saya mengira bahwa hal ini juga penting kita pikirkan. Kenapa? Mungkin juga mengganggu teman-teman juga semua yang ada di sini. Mengapa dalam situasi seperti sekarang ini Tuhan tidak berdaya? Mungkin pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat konkret buat kita, atau mungkin pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar yang mungkin mengganggu kita juga. Dulu saya ke gereja itu baik, kalau nggak ke gereja disuruh-suruh. Mungkin teman-teman dari JP itu juga merasa bahwa dulu mama papa saya nyuruh-nyuruh saya untuk ke gereja, kalau nggak ke gereja katanya dosa. Tapi sekarang justru kalau kita ke gereja kita salah, kalau nggak ke gereja kita justru benar mendapat pujian bahwa kita menghargai keselamatan kita sendiri dan keselamatan orang. Maka marilah kita bersama-sama, teman-teman, kita dalami sebetulnya apa yang sedang terjadi dalam diri kita. Dalam diri kita, bukan hanya dalam peristiwa ini saja. Kalau peristiwa kita sudah bisa membacanya, tapi kalau dalam diri kita ini ada apa sih sebetulnya ya yang sedang bergejolak ini apa? Pertanyaan ini kok sangat mengganggu. Meskipun saya tidak sampai meninggalkan iman, meskipun saya tidak sampai tidak percaya, tapi cukup mengganggu kita. Dan karena kita bekerja dan juga berbicara melalui nalar atau pikiran atau akal sehat kita, maka kita juga jadi pribadi yang serba mungkin setengah-setengah juga imannya nih. Nah, saya mau membaca dulu dari 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Jadi, Santo Paulus sendiri percaya bahwa kalau kita sampai mempunyai kepercayaan, maka kepercayaan kita itu membuat kita percaya bahwa dalam segala hal, bukan hanya dalam hal ini, dalam hal itu, atau kalau kita lagi senang saja, kalau lagi senang aja terus kita percaya sama Tuhan. Atau kalau kita dapat berkat, doa kita dikabulkan, terus kita jadi orang yang kayak wah beriman, bahkan bisa sok beriman, bahkan kita bisa memberi kesaksian, dan kesaksian itu baik. Tetapi bagaimana dalam situasi yang serba sulit seperti sekarang ini, ketika semuanya masih begitu gelap, bahkan obat saja masih belum kita dapatkan secara jelas, bagaimana ini bisa kita nalar? Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa semua itu baik? Bagaimana saya bisa mengatakan
bahwa dalam segala hal kami tidak binasa. Sementara kita melihat juga tidak sedikit orang juga yang meskipun persentasenya sedikit, tetapi tidak sedikit juga orang-orang yang juga akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Maka bagaimana caranya proses beriman kita supaya saya sendiri itu tertolong oleh hidup beriman dan kemudian saya menjadi orang yang percaya dalam situasi seperti sekarang ini. Paulus begitu percaya, padahal kalau kita lihat perjalanan Paulus itu ya, Paulus adalah seorang santo atau rasul sesudah Yesus bangkit. Jadi dia tidak mengalami kebersamaan dengan Yesus pada saat Yesus masih tinggal dan berbicara dan berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Paulus justru berhadapan dengan Tuhan Yesus ketika gereja perdana mulai hidup. Dan ketika gereja ini mulai hidup, Paulus tinggal, Paulus bertemu dengan Yesus secara rohani dan kemudian mengalami kebutaan dan lain sebagainya. Tapi kemudian dia berhasil melalui itu, dan sesudah dia mengenal Tuhan Yesus, nasibnya secara akal sehat justru bukan semakin baik. Kalau mau dikatakan bahkan nasib Paulus itu bahkan lebih jelek secara duniawi dibandingkan pada saat dia mewartakan agamanya sendiri dibanding waktu dia masih Yahudi. Dia berhasil memukul, membinasakan orang-orang Kristiani yang waktu itu menjadi musuhnya. Jadi teman-teman sekalian, kita di sini mau melihat bagaimana Paulus bisa mempunyai pengalaman begitu rohani yang menguatkan ini. Kok dia bisa bilang ya dalam segala hal kami ditindas? Kata kami itu pasti buat dia juga ya. Tetap kami habis akal ya, habis akal tapi tidak putus asa. Ditindas tidak terjepit, dianiaya tidak ditinggalkan sendirian, dia percaya itu, dan dihempaskan namun tidak binasa. Bagaimana bisa mempunyai kebaikan seperti ini? Saya melihat begini. Kalau saya melihat semua peristiwa dalam hidup kita itu ya, dalam susah dan senang, ada satu kerinduan Tuhan. Tuhan selalu rindu kalau kita bahagia, kita juga mengucapkan kebahagiaan kita itu kepada Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan kita bersyukur, kita mempunyai intensi. Kalau intensi biasanya kita lebih suka intensi yang susah ya. Ada yang sakit, ada yang butuh kerjaan, ada yang butuh proyeknya lancar, ada yang pengen jodoh, baru kasih intensi. Tapi sedikit sekali yang intention, maksud, intensinya itu adalah syukur. Rasa syukur karena telah berhasil. Nah itu jumlahnya dibandingkan dengan yang minta itu jauh lebih sedikit. Tetapi kerinduan Tuhan sebenarnya adalah bahwa supaya kita ini terus menerus mengenal Dia dan bergantung kepada Dia dan juga mengalami cinta kasih Tuhan. Teman-teman dan saudara-saudari yang terkasih, gampang gak sih dalam situasi seperti sekarang ini kita mengalami hati yang selalu dekat dengan Tuhan? Apakah kita bisa terus-menerus dekat dengan Tuhan dalam situasi yang kayak begini? Saya sendiri takut, saya sendiri nggak bisa keluar, saya sendiri nggak bisa beli sayur, saya sendiri nggak bisa sekolah, saya sendiri nggak bisa kuliah, saya nggak bisa ketemu teman-teman, dan lain sebagainya. Dan dalam situasi itu kita berdoa, semakin kita berdoa, barangkali melihat nonton televisi lagi, kita ini lagi, kita puyeng lagi ya kan? Kita sedaman lagi, waduh jumlahnya makin banyak, waduh nggak boleh lagi, malah ada ini lagi, sebentar lagi ada peraturan begini, ada peraturan begitu, yang seolah-olah, kalau saya mau memakai istilah itu, seolah-olah doa kita belum didengarkan oleh Tuhan. Tetapi kerinduan Tuhan tetap sama. Dalam situasi susah dan senang, kerinduan Dia adalah kita makin dekat dengan Dia dan kita mengalami keterbatasan kita, ketergantungan kita, dan sekaligus kerinduan kita akan cinta kasih Tuhan. Wah senang ya kalau bahasa digituin kan senang ya. Kalau pada saat senang kita mengalami kasih Tuhan, lalu kita laporkan. Nah, pada saat kita mengalami situasi sedih, kita mungkin mengalaminya situasinya lain lagi.
kita lalu minta kepada Tuhan. Tapi semuanya itu sama. Kalau pada saat senang, ya kita laporan, Tuhan terima kasih karena kami telah mengalami cinta-Mu. Pada saat mengalami situasi sulit, kita juga mengalami bahwa di situ, saya membutuhkan cinta kasih Tuhan. Jadi antara susah dan senang tuh intensinya sama, atau antara susah dan senang itu kerinduan kita sama. Kerinduan kita adalah menjawab kerinduan Tuhan bahwa kita merasakan kebesaran dan cinta kasih Tuhan. Ya, bukan hanya itu juga, kita juga mengalami kekudusannya, kita juga mengalami kelemah lembutannya, kita mengalami cinta kasihnya. Gimana caranya? Coba ya teman-teman bandingkan atau bayangkan pada saat kita mengalami situasi yang serba tidak menguntungkan atau serba sulit seperti ini. Saya harus berdoa, saya harus memohon dengan benar-benar, saya harus melihat tanpa memikirkan. Karena begitu saya berpikir semua tidak masuk akal. Semua tidak masuk akal. Ada teman-teman kita yang begitu baik, ada teman-teman kita yang begitu beriman, ada teman kita yang begitu soleh atau saleh atau suci hidupnya, tetapi kok ternyata terkena, bahkan mohon maaf, ada yang bahkan sampai wafat. Bagaimana mungkin Tuhan mempunyai rencana yang begitu kepada teman-teman kita yang baik? Apakah saya tergolong orang yang lebih baik? Atau saya tergolong orang yang lebih jelek? Ataukah memang bagaimana ini? Nah, pada saat situasi bertanya seperti ini, Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya sekaligus kelembutannya. Kelembutan Tuhan berarti adalah begitu lembutnya, dan saking lembutnya kita tidak memahami. Karena manusia biasanya ingin buru-buru. Manusia biasanya ingin memahami secara cepat, ingin mendapat jawaban cepat. Padahal seperti yang sudah pernah saya katakan ya, jawaban Tuhan itu ada 3. Ya, tidak, atau nanti dulu, atau wait. Yes, no, or wait. Dalam banyak waktu, justru yang kita temui itu adalah wait ini. The wait answer ini, atau jawaban menunggu ini adalah sesuatu yang tidak begitu mudah diterima oleh akal kita. Kita menunggu obatnya, kita menunggu vaksinnya, kita menunggu pemunahnya, kita menunggu situasi ini berakhir, kita menunggu tanggal-tanggal tertentu. Tetapi yang ada adalah di toko-toko dan semua tempat-tempat ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan. Wah, lebih sulit lagi buat kita memahami gimana caranya nih. Belum ditentukan, jawabannya apa ya? Maka teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita membaca lagi satu ayat yang mungkin membuat kita menjadi lebih nyaman. Dari Matius bab 11 ayat 28. Apa yang dikatakan di sana? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Wah, menarik banget ya kan? Bahwa aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dari Matius 11 ayat 28. Kalau kita belajar dari ayat kitab suci, atau kalau kita mau membaca kitab suci, mestinya kita bisa merasakan pengalaman-pengalaman yang lebih baik. Kita bisa merasakan bahwa hidup kita itu tidak selamanya ngenes, selamanya melangsa gitu. Tetapi kita bisa merasakan Tuhan menyapa kita juga, bahwa semua orang yang merasa letih lesu, semua orang yang berbeban berat, Tuhan akan beri kelegaan buat kita. Maka teman-teman yang baik, teman-teman yang terkasih, kita belajar dari ayat ini, lalu kita belajar untuk menjadi lebih bijaksana dalam kelemah lembutan Tuhan. Dia mau mengatakan kepada kita bahwa hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Bukan berarti semua orang yang mengenal Tuhan juga akan terhindar dari masa-masa sulit. Nah, teman-teman, kalau semua orang mengenal Tuhan lalu terhindar dari masa sulit, Tuhan pasti sudah banyak pengikutnya. Tetapi saya katakan tadi, Tuhan selalu tersembunyi di dalam keterbatasan kita, tersembunyi di dalam misterinya, tersembunyi di dalam kelemah lembutannya, tersembunyi juga kasihnya, tetapi nyata dalam setiap pengalaman kita kalau kita mau melihatnya secara lebih dalam. Kita sebagai orang yang beriman jangan pernah bermimpi
bahwa kita akan terus-menerus bahagia. Paling tidak kita akan mengalami kegentaran, ketakutan, kekhawatiran, atau kita akan mengalami misalnya ya rasa khawatir, sedih. Mungkin orang lain yang mengalami situasi yang gak enak, tetapi kita ikutan sedih. Mungkin bukan kita yang mengalami sakit, tapi saudara kita atau teman kita atau sahabat kita juga akan mengalami kesedihan. Jadi tidak ada satu orang pun di dunia ini, tidak ada satu orang pun meskipun beriman akan terhindarkan dari pengalaman-pengalaman pahit atau pengalaman-pengalaman yang sulit. Tapi kalau kita percaya, satu yang dihadiahkan di awal saya ingin menyampaikan ya, satu yang akan dihadiahkan oleh Tuhan kepada kita adalah bahwa Tuhan akan menghadiahkan kepada kita kekuatan batin dan juga rasa damai. Menghadapi situasi yang sama, misalnya orang menghadapi situasi yang sama, misalnya terkena ban pecah, lalu harus sebentar menyingkir, padahal itu di tengah-tengah jalan yang panas. Nah, kalau orang-orang yang kalau di sana ada 3 orang misalnya, satu orang akan menggerutu, satu orang akan merasa udahlah nggak apa-apa, tapi ini semoga nggak lama. Yang orang lagi satu lagi yang merasa biasa aja, namanya orang ini yang penting kita udah bagus loh, kita nggak apa-apa, kita udah bagus loh, kita nggak kena apa-apa, cuma pecah ban kita masih sempat menyingkir, kita nikmati aja. Jadi ada 3 orang, tiga reaksi juga. Ada yang reaksinya menggerutu atau marah atau jengkel atau bahkan malah udah jengkel banget, udah kepanasan, AC nggak nyala dan lain semakin parah. Di mana peristiwanya yang sama, tapi cara mereaksinya itu pasti berbeda. Nah, kira-kira memakai asosiasi tadi kita bisa melihat bahwa iman bisa kita pakai untuk sekedar memberi kita perasaan tenang. Ketika orang merasa tenang, ketika orang percaya, maka apa yang akan dilakukannya adalah dia akan menghadapi situasi itu dengan kepala dingin dan kemudian akan melakukan segala sesuatu dengan lebih bijaksana. Kita percaya apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita ini semuanya adalah baik. Saya ngajak lagi kita berbicara, kita membaca firman Tuhan ya. Ada firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Sekali lagi Paulus mengatakan kepada kita, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kalimat ini mau saya ulang kembali. Dan saya ingin menyampaikan, dalam hal ini kalau orang sampai pada pengertian yang tadi dituliskan oleh Paulus, maka kita akan selalu optimis. Katanya nih, orang yang optimis, orang yang positif, itu aja sudah membangun kualitas imun yang jauh lebih baik dalam tubuhnya dibandingkan dengan orang yang cemas, dibandingkan dengan orang yang panik. Maka berarti benar ya firman Tuhan ya, kalau kita ini merasa benar-benar Tuhan bersama-sama dengan kita, maka tidak ada alasan untuk kita menjadi pesimistik atau kita mungkin kehilangan kegembiraan atau mungkin kita menjadi kehilangan iman bahkan. Justru dengan iman itu kita tidak kehilangan segala-galanya. Meskipun peristiwa harus terjadi, karena ini terjadinya di seluruh dunia, maka tidak pilih-pilih siapapun yang melanggar hukum alam, maka dia bisa terkena. Dan hukum alam terjadi bagi siapa saja. Seperti pernah Tuhan katakan kan, bahwa matahari diciptakan oleh Tuhan itu untuk orang benar dan orang tidak benar, orang jahat maupun orang baik. Sama juga berarti hal yang kurang baik akan diberikan juga kepada semua kita, termasuk kesedihan, rasa duka, dan bahkan kematian akan menjadi kodrat dari setiap orang. Entah itu orang baik, entah itu orang tidak baik. Baik, saya akan melanjutkan lagi. Saya akan membaca dari Yohanes 1 ayat 12 ya. Saya akan membaca dari Injil Yohanes bab 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya
diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Teman-teman sekalian yang terkasih, dalam situasi serba tidak menguntungkan, dalam situasi serba membingungkan, bahkan dalam situasi yang serba menakutkan seperti sekarang ini, mungkin kita mulai menyalahkan, ya, kemana Tuhan tadi yang saya sampaikan. Kita mungkin menyatakan bahwa ini Tuhan ada di mana sih? Tuhan kok kayak nggak berdaya ya? Tuhan seperti tidak melakukan apa-apa dalam hidup kita. Tuhan seperti tertidur. Tetapi kita rupa-rupanya itu sedang memikirkan dengan akal kita bahwa Tuhan tidak punya kuasa. Tetapi sebetulnya setiap orang yang percaya, tadi dikatakan, setiap orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Semua orang yang percaya diberinya kuasa. Kuasa apa sih sebetulnya? Nah, kuasa salah satunya adalah menerima situasi ini bukan hanya dengan akal, tapi kuasa ini adalah suatu kuasa rohani. Tadi dikatakan supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kuasa supaya percaya dalam nama Tuhan? Kalau kita terus-menerus bertanya, orang yang bertanya itu berarti dia menggunakan akal kan? Kalau kita nanya nih, misalnya ada guru sedang menjelaskan ya seperti ini ya. Jadi kalau bunga ini warnanya akan menjadi merah, lalu daun ini warnanya memang abu-abu sedikit. Lalu kita mulai berpikir, kenapa bunga itu warnanya merah? Lalu kita mulai bertanya itu dengan akal, ya kan? Kalau orang tidak menggunakan akal tidak akan bertanya. Oke, terima aja deh, saya nikmatin aja. Kayak orang nonton film, ya kan? Kalau orang nonton film nggak ada yang bertanya, kenapa nih? Kenapa dia begitu? Kenapa dia begitu? Kalau kita bertanya nggak jadi menikmati filmnya, ya kan? Kalau kita menikmati film pasti orang nggak nanya. Maka kita akan bertanya dengan akal. Sama seperti kita tiba-tiba menjadi seorang penonton, ya. While we are as spectators, sebagai penonton, kita melihat ini, lalu kita mulai bertanya, persis seperti pada saat saya menjelaskan. Ketika kita mulai bertanya, kita menanyakan itu dengan akal dan tidak ada jawabannya. Masalahnya kalau guru ditanya, seperti kalian bertanya di sini, misalnya kalian sebutin di sana ya pertanyaan-pertanyaan kalian akan bertanya dan kemudian nanti saya akan jawab. Kenapa? Karena saya bisa ditanyai, karena saya bisa menjawab, sehingga kalian barangkali akan sedikit terpenuhi. Kenapa? Karena akalmu bisa dipenuhi dengan jawaban-jawaban saya. Tetapi teman-teman yang terkasih, saudara-saudari, Bapak Ibu, siapapun juga yang ada di sini, yang ada dalam ruang streaming kami semua ini, kalau kita tidak menggunakan iman, maka kita tidak dapat membaca kira-kira tuh keinginan Tuhan tuh kayak apa. Kira-kira lo bunyinya lo ya, tidak pernah ada kepastian. Karena kepastian itu hanya milik Tuhan. Kepastian kita hanyalah bahwa Tuhan mengasihi kita dan itu ada dalam hati kita. Kesulitan kita adalah memang bagaimana kita bisa memahami ini. Jadi kuasa yang diberikan oleh Tuhan, semua orang yang menerimanya, menerima Tuhan itu pertama akan diberi kuasa. Maka mari kita jangan menempatkan tanggung jawab ini kepada Tuhan dulu, tapi mari kita pakai kewajiban kita dulu. Jangan menuntut hak kita. Hak kita adalah bertanya dan mendapat jawaban. Tapi sekarang Tuhan mau katakan kepada kita, penuhi kewajibanmu dulu. Kamu sudah menerima saya atau belum? Kamu sudah menerima aku dengan sepenuhnya atau belum? Selama ini kalau kamu misa, apakah kamu benar-benar misa? Atau kamu sibuk? Nanti habis misa mau ngapain? Masih sibuk? Ada getar-getar, lalu kalian menjawab. Lalu sekarang tiba-tiba HP itu kalian ketika misa online, kalian akan melihat kan bahwa HP itu nggak bisa dipakai untuk WA lagi. Kenapa? Karena kalian sedang misa online. Aneh banget ketika ketemu sama Tuhan dalam sakramen Ekaristi, kalian main HP. Tapi ketika ini sekarang tidak bisa ketemu, kalian nggak bisa main HP, kalian nontonin di sana. Kalian pasang lilin, kalian pasang. Itu artinya kita benar-benar sebelumnya ditegur sama Tuhan. Kenapa selama ini kamu tidak bisa menerimaku? Teman-teman yang terkasih,
Kalau Tuhan memberikan kepada kita lagi, dan saya yakin pasti Tuhan memberikan kesempatan kepada kita lagi untuk merayakan Ekaristi seperti pada normalnya atau kembali seperti semula. Ingatlah peristiwa sekarang, betapa rindunya kita akan Ekaristi. Jangan main-main, tapi terimalah Tuhan dengan sepenuh hatimu. Jangan main-main, jangan gak nyanyi. Kalau sekarang nyanyi gak ada yang nyanyi. Karena semua misa ngapain nyanyi? Romonya sendiri yang nyanyi, ya enggak? Nanti yang lain nggak boleh ada, karena begitu ada, begitu dekat, langsung nanti bisa terkena. Nah, maka sekarang kita terima Tuhan dengan sepenuh hati. Dalam situasi yang sulit seperti ini, di mana rahmat Tuhan? Rahmat Tuhan adalah mengingatkan kita bahwa kamu selama ini belum mengingat. Kalau mengingat, orang yang menerimanya, menerima Tuhan, berarti dia juga percaya. Tadi disebutkan, semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi percaya dulu dalam nama Tuhan. Sekalipun kita dalam lembah yang kelam, seperti domba-domba yang sedang digembalakan oleh gembalanya, tapi aku merasa tenang karena ia mengantarku ke air yang tenang. Bahkan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat itu menakutkan ya. Kalau tiba-tiba kita lari ke kanan, gadanya gembala itu akan dilemparkan dan kita kaget lalu kita balik. Nah, kira-kira situasi kaget inilah yang sekarang sedang terjadi pada kita. Mari kita berbicara sekarang yang lebih serem lagi dikit nih ya, yaitu tentang tragedi, bencana, kesedihan, dan juga bagaimana kehendak Tuhan berada di sana. Benar nggak sih Tuhan itu menghendaki kebinasaan, menghendaki tragedi, menghendaki bencana yang membuat kita ini jadi kacau balau seperti sekarang ini, ya kan? Benar nggak? Itu kan tidak sangat mudah kita pahami. Nah, saudara-saudari, teman-teman sekalian, kita ini kan punya kesempatan untuk memilih, benar nggak? Tidak ada manusia yang normal yang tidak boleh memilih. Bahkan orang-orang yang dilahirkan di dunia ini semuanya punya kesempatan untuk memilih, mengangkat tangannya atau diam, mau minum atau nggak minum, mau makan atau tidak makan, mau tidur atau berdiri. Tuhan membebaskan kita. Kebebasan ini adalah kebebasan yang bersifat absolut buat kita. Absolut artinya benar-benar bebas. Bahkan ada orang-orang yang dengan bebas membunuh dirinya sendiri. Artinya bahkan hidup dan mati pun yang sebetulnya milik Tuhan bisa dengan bebas ditentukan oleh orang-orang tertentu. Karena dia merasa takut, karena dia merasa kesepian, karena merasa dia hampa, karena dia tidak percaya kepada Tuhan, maka dia bisa bahkan menghabisi nyawanya sendiri. Artinya kebebasan manusia itu begitu bebas. Nah, kita punya kemampuan yang memilih dan kehendak bebas untuk yang baik dan yang buruk. Apakah kita sebetulnya ini mengerti apa yang kita minta? Saya bertanya nih sama teman-teman semua. Kita sebetulnya itu ngerti nggak sih yang kita minta? Sebelum Anda memerlukan jawaban, saya pengen kita tahu. Kalian tahu nggak apa yang kalian minta? Tahu Romo? Saya kan minta. Mintanya apa? Mintanya adalah supaya saya ini, misalnya saudara saya sembuh Romo. Mintanya supaya kenalan saya, sahabat saya itu supaya jangan sakit Romo, supaya segera sembuh Romo. Saya tahu dong mintanya apa. Oke, Anda tahunya begitu. Tetapi apakah Anda tahu seluruh konstelasi dari rencana baik Tuhan, rencana kasih Tuhan yang terjadi atas peristiwa yang dihadapi oleh sahabat Anda itu? Wong, pengalaman Anda sendiri aja belum tentu kalian tahu, ya kan? Kenapa saya sakit? Kenapa dalam situasi seperti sekarang saya lagi aktif-aktifnya bekerja misalnya pada saat Anda ingat waktu dulu lagi aktif bekerja mau di ini tiba-tiba kita pilek. Padahal hari itu saya harus ngomong banyak. Waduh, pilek, gimana caranya saya bisa ngomong nih banyak? Apa yang terjadi nih? Saya pengennya ini, pengennya itu. Lalu kita minta supaya disembuhkan dari pilek. Anda tahu nggak maksudnya pilek itu? Kenapa Anda dibuat pilek? Kenapa dalam situasi sesibuk itu Anda dibuat pilek? Pilek itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang masuk dalam dirimu. Dan sesuatu yang masuk kalau itu suatu benda asing, maka benda asing itu harus dikeluarkan.
Cara mengeluarkannya adalah dengan mengeluarkan lendir-lendir supaya kemudian ada saatnya ketika semua sudah dikeluarkan dari dalam, lalu kemudian kita menjadi sembuh dan kita menjadi lebih lega. Satu, ternyata dalam permenungan yang lebih mendalam lagi, orang yang dikasih flu atau pilek itu lebih waspada. Dia kemudian pakai masker, dia kemudian jadi sering pakai sapu tangan dan tisu, dia kemudian jadi minum obat supaya lebih kuat, minum vitamin C dan lain sebagainya yang sebelumnya nggak dipakai, yang sebelumnya nggak diingat. Jadi rencana Tuhan yang mana yang kita mau pahami? Kehendak Tuhan yang mana yang sudah kita pahami? Dan apakah kita tahu apa yang kita minta? Sebetulnya kita ini nggak tahu apa yang kita minta. Yang kita minta hanyalah yang enak-enak melulu. Kalau situasinya udah enak, kita minta lagi yang lebih enak. Kalau udah lebih enak, kita minta lagi yang paling enak. Emang ada palingnya? Ternyata setelah yang paling enak, kita minta lagi yang lain, different. Kita minta lagi sesuatu yang mungkin ultimate, sesuatu yang memuncak lagi, dan konon ternyata manusia itu punya ketidakterbatasan keinginan. Kalau tidak terbatas, yang mau dikasih Tuhan mana ya? Coba kita tanya nanti. Mungkin di antara Anda ada yang menjadi orang yang kaya banget, gitu ya. Di antara Anda ada yang sudah punya sampai hartanya bukan hanya milioner tapi triliuner. Coba ditanya apakah masih punya keinginan enggak? Dugaan saya kok masih ya. Udah Romo, saya waktu dulu dilahirkan miskin kok. Saya rumah aja nggak punya. Wah sekarang udah punya triliunan. Saya cukup, udah saya nggak minta apa-apa lagi. Saya cuma minta kesehatan aja. Oh itu juga minta. Kecuali kalau minta kesehatan itu masih minta. Karena ternyata kita takut tidak bisa menikmati harta itu. Jadi apakah kita mengerti apa yang kita minta? Mari kita berpikir. Ternyata nggak tahu ya. Jadi kalau nggak tahu, jangan nuntut Tuhan untuk menjawab. Kenapa warnanya merah? Kenapa daunnya warnanya abu-abu? Kenapa saya harus bertanya ini kalau saya sendiri tidak tahu apa yang saya inginkan? Allah Bapa mencipta, Allah Putra berkarya dan berfirman selama 33-34 tahun waktu itu sampai dia wafat, lalu dia bangkit dan dia meninggalkan dunia ini secara fisik dan dia naik ke surga. Tetapi janjinya adalah saya akan datang kembali kedua kalinya, dan selama itu aku mengutus Roh Kudus ke dunia untuk menjadi penolong, untuk menjadi counselor, untuk menjadi penghibur kita. Nah, kalau kita meminta kepercayaan ini kepada Tuhan, kita mendapatkan kepercayaan, artinya kita jadi percaya akan kekuasaan Tuhan, maka kepercayaan kita itu berasal murni dari Roh Kudus. Kepercayaan kita itu tidak bisa kita peroleh dengan metode-metode lain selain metode rohani. Metode rohani bagaimana? Kita meminta kepada Tuhan. Tadi saya menyebut di awal, kita ini seringkali nggak tahu apa yang kita minta, ya nggak? Nah, sekarang saya nantang kalian. Coba meminta rahmat kebijaksanaan dan rahmat Roh Kudus. Karena ketika kita tidak bisa menerima dengan akal, kita tidak meminta, kita terus-menerus why, kenapa ini Tuhan? Kenapa kok bisa gini, kok bisa gitu? Yang akhirnya membuat sakit lambung, membuat kita pusing, membuat kita senewan. Tapi jangan bertanya why. Doa, Tuhan aku minta iman, Tuhan aku minta kebijaksanaan, Tuhan aku meminta rahmat Roh Kudus. Barangkali jawaban ini untuk beberapa dari kita kayak Romo udah. Jangan bilang udah. Cara kita meminta pun itu penting. Kita hanya dapat meminta rahmat itu dari karya Roh Kudus, karena karya Roh Kudus itu tidak tergoyahkan oleh kejadian duniawi yang berat sekalipun, tergantung dari kedalaman rohani kita. Kalau suatu hal membuat kita goncang dan kita mudah goncang, itu adalah tanda
bahwa memang kita belum menerima rahmat itu dan meminta rahmat itu dengan cukup kepada Tuhan. Kita masih harus merevisi, istilahnya kayak bikin skripsi ya, merevisi doa kita. Mohon rahmat Roh Kudus. Cara memintanya gimana Romo? Please, ada doa-doa tertentu nggak? Nah, ini penyakitnya orang Katolik nih. Kalau ini orang Katolik dikit-dikit, Romo ada rumusan nggak? Ada rumusan nggak? Dikasih tahu misalnya misa online sekarang, Romo misa online gimana caranya kita nggak menerima hosti Romo? Ya udah dibuatin deh, dibuatin cara menerima komuni batin. Wah, senang banget didoakan. Tapi Anda lupa meminta sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, minta sendiri. Sebelum misa dimulai, Anda minta Tuhan, bantulah aku memahami dalam situasi yang serba terbatas itu, memahami bahwa yang online ini saya terima sebagai berkat tersendiri. Saya terkesima terus terang, ya. Orang tua saya memfoto, bukan orang tua, kakak saya memfoto papa mama saya lagi persiapan ikut misa. Apa yang dibuatnya? Saya kira ini juga dibuat oleh bapak ibu yang lain juga. Tapi yang saya tahu benar-benar adalah dari kedua orang tua saya. Orang tua saya memfoto, dia pasang lilin di depan TV, dia kasih dikasih salib, lalu dia duduk suruh berjauhan, serumah berjauhan. Ini ya doa yang ini yang rapi, pakaiannya mesti ganti dan ini bagi orang-orang tertentu yang hanya menggunakan akal sehat akan ini tolol banget. Lu yang penting lu ke misa online, lu duduk aja di situ, ntar tenang, orang itu juga lu nggak nerima dan sebagainya. Tapi sebagai orang yang hanya menggunakan akal, mari kita lihat kesederhanaan itu. Bukankah kesederhanaan itu memutuskan atau bahkan memutarbalikkan suatu kepandaian yang bersifat akal sehat melulu menjadi sesuatu ketundukan. Mereka barangkali misa yang sebenarnya, meskipun online, meskipun streaming, tapi mereka benar-benar mengalami situasi rahmat. Teman-teman, terutama teman-teman muda, kalian pasti masih dipenuhi dengan energi-energi yang sangat logis, ya kan? Tetapi sekali lagi kita hidup dalam alam rohani bersama Roh Kudus. Saya mau membacakan dulu sebelum nanti kita akan jeda sebentar juga dari Roma bab 8 ayat 35. Roma bab 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Sekali lagi Paulus mengatakan kepada kita hal ini. Tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada sesuatu pun. Jadi kesulitan-kesulitan yang ditulis di sini cukup buat kita menjawab situasi seperti sekarang. Penindasan enggak termasuk nih ya, penindasan ya. Lalu kesesakan, oh ya jelas. Lalu juga penganiayaan tidak termasuk, kecuali Anda yang bandel, udah dikasih tahu jangan keluar, terus ditangkap polisi karena Anda membuat kerumunan. Mungkin Anda merasa, waduh saya dianiaya nih, tapi itu kesalahan Anda sendiri, ya kan? Karena Anda membuat kerusuhan dengan mengumpulkan banyak orang. Atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya. Nah, bahaya nih kena sama kita lagi, atau pedang. Saudara-saudari, teman-teman yang terkasih, Roma bab 8 ayat 35 mengatakan dengan jelas, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Enak ya jadi kayak Paulus itu, dia bisa kayak memahami betul sebetulnya menjadi orang beriman itu kayak apa gitu. Dia jadi memahami betul bagaimana caranya mendalami hidup berimannya, dan hidup beriman itu sekarang berimbas sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang mensejahterakan hidup beriman dia gitu, sesuatu yang membuat dia merasa tenang. Dia sendiri tidak merasa terpisah. Kalimat ini berbunyi sebuah kalimat retoris sebetulnya. Retoris artinya apa? Bertanya tapi tidak bertanya. Siapakah yang akan misahin kita? Jadi kalau mereka ngomong, emang siapa yang bisa misahin kita? Ketelanjangan, kelaparan, bahaya, pedang.
Jawabannya udah ada sebetulnya. Enggak ada yang bisa misahin kita. Jadi kalimat itu sudah akan jauh lebih baik mengatasi semua kesulitan-kesulitan kita. Mari kita melanjutkan lagi bagian yang sedikit ini. Kita mau menjelaskan kembali bagaimana cara kita memohon supaya kita bisa percaya penuh seperti Paulus, dan supaya kita bisa membaca keinginan-keinginan kita seperti yang Tuhan kehendaki. Saya ingin mengajak kita juga merenung sedikit mengenai Tuhan sebagai apa? Tuhan sebagai penenang, atau Tuhan kita sebagai mesin ATM kita. Jadi kita ini seringkali ternyata menganggap Tuhan itu sebagai obat penenang ya buat kita, atau bisa juga sebagai ATM. Tahu fungsi obat penenang ya? Obat penenang itu kita pakai kalau kita tidak tenang. Sedangkan mesin ATM kita pakai kalau kita tidak punya uang dan membutuhkan uang dalam bentuk cash. Nah, kedua hal ini, yaitu ATM dan obat penenang, sama-sama tidak dipakai secara terus-menerus, tetapi dipakainya itu sementara. Nah, ketika kita menggunakan Tuhan sebagai obat penenang, memang betul, sepertinya benar. Benar bahwa ketika kita merasa sedih, kita pakai Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Tapi ketika kita tidak mengalami apa-apa, bahkan kita merasa kering, kita nggak punya bahan-bahan untuk berdoa, kita nggak punya materi omongan, kita nggak punya cara untuk berbicara dengan Tuhan. Kita sering menjadikan Tuhan hanya sebagai obat penenang kita. Juga kalau sebagai mesin ATM sama nih. Kalau kita lagi nggak punya duit, kita ngomong sama Tuhan, seolah-olah Tuhan biar menghadirkan duit. Kalau kita lagi jomblo, kita nggak punya pasangan, wah kita minta juga sama Tuhan. Nah, ATM tuh rupanya, kalau ATM cuma minta duit ya, tapi kalau Tuhan ini bisa semuanya, seperti Doraemon deh gitu ya, semua bisa kita minta. Tetapi betulkah Tuhan hanya seperti itu? Kalau menurut saya, hal itu membuat kita kadang-kadang menganggap Tuhan itu ada, dan kadang-kadang kita menganggap Tuhan tidak ada. Mungkin langsung Anda jawab nih, enggak dong Romo, kita kan juga masa ingat-ingat Tuhan juga, kita kan harus ingat-ingat kerjaan dong Romo, masa kita terus-menerus jadi enggak, bukan begitu. Dan maksud saya adalah bahwa kita mengenal keinginan kita meminta kepercayaan kita kepada Tuhan, itu salah satunya adalah supaya kita ingat dalam sepanjang hidup kita itu kita membutuhkan Tuhan. Kita tidak hanya menjadikan Tuhan sebagai obat penenang atau sebagai ATM juga. Peristiwa dan setiap kejadian yang sekarang ini memberi peringatan dan pesan tersembunyi Tuhan, itu harus kita ketahui dan kita pahami bersama. Kita tidak bisa lagi membuat Tuhan menjadi mesin ATM setiap hari, bahkan kalau sekarang situasi seperti sekarang ini membuat kita jadi kayak crying out. Ya, we are crying out. Kita selalu berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Karena kita nggak tenang hatinya. Wah, berarti itu saat yang dirindukan Tuhan dong ya. Ketika Tuhan bisa mendapati umatnya, ketika Tuhan bisa melihat umatnya terus-menerus berdoa sekarang ini, bahkan merindukan Dia, wah itu berarti sesuatu yang memang diinginkan Tuhan selama ini. Maka nanti berjanjilah di dalam hati, ketika semua situasinya berlangsung kembali normal, Anda ingat pengalaman ini bahwa Tuhan harus hadir dalam setiap situasi, supaya saya tidak hanya berseru-seru kepada Tuhan ketika Tuhan menjadi sulit diterka kehendaknya, tapi dalam setiap situasi Tuhan bisa menjawab kita. Pertanyaan untuk kita, apakah kamu percaya? Apakah kamu benar-benar percaya saat ini Tuhan sudah bersama-sama dengan kita? Ketakutan dan bencana memang menakutkan dan mengkhawatirkan, tetapi teman-teman semua jangan sampai kehilangan iman. Saya menyediakan waktu untuk kita semua malam hari ini, salah satunya adalah untuk itu. Saya tidak ingin teman-teman kehilangan iman, kehilangan pesan-pesan dari para imam, dari para romo ya, dari para penasihat rohani Anda masing-masing dalam agama-agama Anda. Mungkin ada yang non-Katolik juga yang sedang menyaksikan siaran kami ya. Anda jangan sampai kehilangan iman. Terus serukan nama Tuhan dalam setiap doa-doa Anda.
tidak putus-putusnya dalam suasana senang, Anda sehat atau sakit, jangan merasa saya belum sakit, saya tidak akan berdoa. Jangan. Justru dalam situasi pengalaman yang gembira seperti sekarang ini, atau pengalaman yang Anda selamat seperti sekarang ini, Anda sempatkan. Dan bukan hanya menyempatkan, Anda benar-benar memberi waktu untuk Tuhan. Justru dalam ketidakberdayaan, dalam pertanyaan kita akan hidup ini, iman kita harus bertumbuh. Kekuatan dari dalam itu akan membuat kita mampu mengenal kasih Tuhan, teman-teman sekalian. Jadi bukan meraih kekuatan itu berdasarkan jawaban-jawaban rasional. Jangan ya. Kita bisa menantikan jawaban rasional itu dari berita deh. Kapan nih antivirusnya nih, atau antivirus apa kemudian vaksinnya ini akan segera didapatkan kapan? Oke, itu dapatkan dari berita. Tapi sebelum berita-berita itu segera dapat memuaskan akal sehat kita, kita sekarang dapat kekuatan dari Tuhan, kekuatan rohani yang berasal dari Roh Kudus tadi. Dan saat duka dan hilang perhitungan akal sehat adalah saat untuk kita menggunakan iman sebagai perisai. Disinilah iman sangat dibutuhkan sebagai perisai kita. Ya. Ada satu bacaan terakhir yang akan saya baca untuk menutup renungan saya. Nanti kemudian kita bisa bertanya. Saya menyediakan kesempatan untuk kita sejenak untuk bertanya. 1 Korintus 15 ayat 28. 1 Korintus 15 ayat 28 ya. 1 Korintus 15 ayat 28 mengatakan begini. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi Kristus adalah kunci buat kita. Tuhan Yesus Kristus adalah kunci, karena segala sesuatu telah ditaklukkan kepada Kristus. Peristiwa Yesus Kristus adalah peristiwa kehidupan yang nyata. Dia juga pernah mengalami kesakitan, kepedihan, dan dia pernah mengalami kesakitan, kepedihan, dan bahkan kematian dari orang-orang yang berada di dekatnya. Dan pengalaman itu menyatakan di dalam kitab suci kita bahwa Yesus sangat memperhatikan. Dia tidak meninggalkan kita. Maka segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus. Kita masih mengikuti hukum dunia. Kita masih harus disiplin pada kebersihan kita. Kita masih harus disiplin untuk menjaga jarak. Kita masih harus disiplin untuk tidak membuat kerumunan. Kita masih harus disiplin untuk membuat badan kita sehat. Kita bahkan harus disiplin untuk semua nasihat-nasihat yang bersifat medis, karena kita hidup di dalam dunia. Tetapi sebagai anak Allah, sebagai orang-orang yang sudah berada di dalam Yesus Kristus, kita tidak boleh dihantui oleh ketakutan, karena justru itu menjadikan kita kalah. Ketakutan kita adalah kalau kita kehilangan iman itu. Dan segala sesuatu yang telah ditaklukkan di dalam Kristus akan menjadikan Kristus menjadi semua di dalam semua. Artinya di dalam semua peristiwa hidup kita yang susah dan senang ini, Tuhan ada di dalamnya. Semoga ini inspirasi bisa menguatkan kita. Dan sekarang saya mempersilahkan kalian semua yang ingin bertanya, baik di Instagram saya @erwinmsf atau di Instagramnya JP2Youth atau JP2Youth YOUTH ya. Ada dua ya. Instagram JP2Youth atau Instagram ErwinMSF. Erwin Mama Sierra Fanta MSF atau JP2Youth ya. Benar, pengharapan adalah dasar dari iman. Harapan itu muncul justru karena kita mempunyai kepercayaan, keyakinan akan sesuatu yang tidak terlihat. Dan iman itu, ingat, iman itu tidak pernah dari sesuatu yang hanya kelihatan, tetapi selalu berasal dari yang kelihatan dan terutama dari yang tidak kelihatan. Maka dasar dari iman adalah pengharapan. Orang masih berharap kan belum dapat, ya kan? Berarti benar. Kalau orang berharap dari sesuatu yang sudah didapat, itu bukan berharap, itu ngarep lagi namanya.
Nah, ini pengharapan adalah dasar dari iman. Pengharapan adalah dasar dari sesuatu yang belum jelas, belum kelihatan. Top pertanyaannya. Bagaimana caranya kita mendekatkan diri? Caranya justru ketika kita happy, kita mengingat bahwa kita ini tidak selalu ada pepatah kuno, pepatahnya orang tua yang mengatakan hidup ini seperti roda ya. Roda artinya kita katakan kadang kita berada di atas karena kita happy, kadang kita merasa takut atau sedih karena kita berada di bawah. Nanti kita biasa-biasa aja, kita happy banget dan kita begitu seperti itu ya. Maka kita mengingat aja bahwa di semua kehidupan itu kita punya kesempatan untuk dekat sama Tuhan. Jangan hanya pada saat susah. Supaya apa tadi? Seperti yang saya sampaikan, supaya lama-kelamaan saya tahu mengenal apa yang saya inginkan. Jangan sampai itu egois aja. Yang kita inginin yang enak-enak melulu. Tapi ketika kita enak, kita berdoa sama Tuhan. Ketika kita nggak enak, berdoa sama Tuhan sehingga Tuhan tahu, oh ini susah senang sama saya. Gitu. Ada pertanyaan, bagaimana agar kita dapat terus teguh dalam iman di tengah situasi seperti saat ini? Bagaimana bisa teguh dalam iman dalam situasi seperti sekarang ini? Teguh dalam iman, ya tadi saya bilang, kita pelihara hidup doa kita. Kita pelihara hidup beriman kita. Tadi saya sudah menyampaikan juga ya, justru di saat-saat kalian misalnya hanya harus kerja seminggu 2 kali, yang 3 harinya itu bukan 3 hari kita santai-santai leha-leha nggak jelas gitu, tidur lebih banyak, bukan ya. Tapi justru di situ kita melihat situasi ini adalah situasi abnormal. Situasi ini bukan situasi yang kita harapkan terjadi seumur hidup dalam hidup kita. Amin amin, ya kan? Kita ini orang-orang yang harusnya hidup aktif, bertemu dengan orang, ke gereja bareng, lalu jalan dengan orang juga boleh gandengan, boleh bersalaman, boleh berpelukan. Yang sekarang ini tidak normal, maka tidak bisa. Maka kalau kita ini bagaimana hidup beriman supaya bisa ini dalam situasi begini, kita jangan habiskan hidup kita itu dengan cara-cara malas. Beri kesempatan untuk berdoa. Kenali keinginan kita. Sekarang kalau berdoa jangan cuma doa-doa berumus, jangan doa-doa yang ada rumusannya nih, Bapa kami, Salam Maria, itu doa yang baik. Tetapi ada doa yang baik juga, yaitu doa yang muncul dari hati. Ngobrol sama Tuhan. Kalau dulu kasih kesempatan sama Tuhan doa 5 menit kayak udah lama karena banyak bisnisnya. Sekarang kita beri kesempatan 15 menit atau barangkali setengah jam kita ngobrol aja sama Tuhan. Bisa nggak? Nyantai, duduk, diam, terus ngobrol, Tuhan gini-gini. Nah, ketika kita ngobrol itu biasanya ada insight-insight. Tapi kita harus menyiapkan tanda-tanda seperti simbol-simbol seperti salib, ada lilin, supaya kita merasa bahwa kita sedang berbicara. Simbol-simbol itu membantu kita. Memang kita doa itu seperti ngobrol ya dengan Tuhan ya. Yang bagus itu begitu. Tapi ngobrol kan kita tahu dengan siapa. Jelas nggak sih? Kalau kita ngobrol, misalnya kalian ngobrol sama Romo, terus kalian ngobrol sama temen, kalian ngobrol sama sahabat. Temen sama sahabat aja udah beda. Kita ngobrol sama saudara lain lagi. Kita ngobrol sama mama, mungkin mama sama papa aja udah beda. Sama mama kayaknya lebih gampang deh. Kayaknya sama papa harus masuk akal, karena kalau papa nggak, misalnya gitu. Berarti kita bisa membedakan gimana sih caranya berbicara, ngobrol sama Tuhan. Nah, berbicara sama Tuhan berarti ya harus hormat, tapi saya menyampaikannya dengan bahasa yang biasa. Tuhan, misalnya kayak saya pernah mendapati ya, mendengarkan satu cerita. Ini sekali lagi yang bagus tuh cerita yang orang-orang dekat ya. Nenek saya almarhumah itu pernah berdoa. Dia berdoanya gini, Tuhan, karena dia juga nggak pernah sekolah ya, tapi dia berdoa, dia percaya sama Tuhan. Dia bilang gini, Tuhan, hari ini nih anakku berangkat pulang, dia dari Jakarta mau ke Semarang nih. Nah, tolong ya Tuhan, dijaga ya supaya itu selamat sampai di Semarang. Bener loh Tuhan loh, dijaga. Aku percaya Tuhan bisa jaga. Aku percaya dia bisa jaga. Nah, kalimat ini kayaknya kan sederhana, sangat sederhana. Kalimatnya segitu aja, diulang-ulang supaya anaknya dia punya, katanya itu jadi adiknya ibu saya, sedang pulang dari Jakarta menuju Semarang. Dia berdoa mendoakan anaknya. Jadi itu
permintaan itu nggak akan mungkin diminta sama orang-orang kan. Misalnya sama om saya lalu dia bilang, ini ya, tolong ya jagain adikmu yang lagi jalan. Gimana jagain ya, orang dia manusia biasa ya kan. Yang bisa jagain adalah Tuhan. Jadi ngobrol boleh, dan itu menguatkan, sungguh menguatkan imannya. Dan itu benar-benar suatu obrolan yang bersifat rohani, bukan hanya obrolan kosong, bukan hanya ngomong-ngomong yang ngaco-ngaco. Ya, we are not talking something yang wasting ya, sesuatu yang wasting time, tetapi sesuatu yang worth it, valuables in a very personal way gitu. Jadi benar-benar personal ya, personal artinya pribadi. Nah, teman-teman sekalian, kita jangan sampai menularkan dan ketularan orang-orang yang tidak berpengharapan. Kalau kita kurang pengharapan, jangan banyak ngomong. Kalau kita lagi down sekali, jangan sering-sering ngomong ke orang. Kadang bisa membuat orang lain itu down juga gitu. Begitu juga kalau kita sedang baik-baik saja, kita ketemu orang yang kurang berpengharapan atau kondisinya sedang down, kita jangan sampai tertular. Bukan hanya COVID ya, tetapi iman itu juga penting. Pengharapan misalnya. Gimana caranya supaya kita ini tidak ketularan gitu, orang-orang yang tidak berpengharapan atau menularkan satu pengharapan? Kita ngomong sama dia. Biasanya kalau itu yang bertanya orang muda, nah orang muda ini biasanya males kalau ngomong sok suci, ya kan? Tapi kita percaya loh, kalau sebetulnya kita tuh terbiasa. Latihlah dirimu untuk menjadi nabi-nabi kecil, sederhana. Misalnya orang tidak berpengharapan, jangan nggak berpengharapan dong. Tapi aku tuh nggak pernah dijawab sama Tuhan. Enggak, Tuhan itu pasti menjawab kita. Mungkin keinginan kita saat ini belum dijawab karena Tuhan bilang tunggu. Atau mungkin jawaban Tuhan udah ada, tapi itu yang nggak kita terima. Kan jawaban Tuhan ada 3. Ya, tidak, atau nanti, atau tunggu dulu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menangkap itu? Ya, kita harus berdoa benar-benar. Tapi kok Tuhan nggak ngejawab kita? Tuhan menjawab kita dengan caranya. Tapi kita ini, lu sok suci misalnya gitu. Nah, ketika ada orang yang mengatakan sok suci kepada kita, kita sedang memberi perhatian yang baik atas hidup beriman, ya jangan kita lalu mundur, ya. Mundur untuk mengatakan itu. Kita katakan. Kalau orangnya tidak bisa lagi dalam tanda petik tidak bisa diberitahu, suatu ketika kita harus itu juga. Suatu ketika kita harus mengatakan, oh barangkali dia belum mendapat nikmat sekarang ini, tapi menunggu Tuhan. Jadi saya tidak perlu berkecil hati atau tidak perlu sombong karena tidak berhasil mengubahnya. Satu saat mungkin Tuhan mengena. Kadang-kadang ada orang yang di mulutnya kayak gak percaya, tetapi sebetulnya ketika dia mau tidur, ketika di dalam tidur atau besoknya, kalimat kita itu bisa mengiang. Jadi selalu teman-teman jangan lupa mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Jangan lupa mengatakan hal-hal yang baik tentang Tuhan, karena barangkali tidak bekerja saat itu, tapi bekerjanya di saat-saat lain. Artinya di waktu-waktu yang tidak kita belum kita pastikan, tetapi pasti bekerja. Jangan lupa ingatan kita itu kuat. Jadi kalau kita nggak ingat sekarang, suatu ketika kita pasti akan teringat. Begitu. Yang belum add bisa di add, ya bisa follow juga. Supaya nanti kalau ada kesempatan teman-teman juga disampaikan supaya mungkin bisa mengikuti streaming berikutnya juga kalau ada ya nanti diberitahu, tapi kalian follow dulu dan jangan lupa like. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia Yesus,
mulia namamu. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia mulia namamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Setelah ini semoga kami semakin mempercayakan hidup kami kepadamu, dan kami mengenal Engkau lebih dalam lagi, sehingga dalam situasi sulit iman kami tidak mati, tetapi justru semakin hidup bersamamu. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Kita akan berbincang-bincang untuk sesuatu yang lebih perlu, lebih baik, dan terutama juga up to date untuk situasi yang sekarang. Semoga Tuhan memberkati, dan jangan lupa tetap bersama JP2 Youth, tetap bersama dengan saya Romo Alexander Erwin Santoso, dan tetap bersama Tuhan, tetap berdoa, tetap berpengharapan baik. Tuhan memberkati. See you.